Halo, saya Didan. Selamat datang di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai jenis peta, di video kali ini kita akan coba untuk membedah salah satu jenis peta umum, yaitu peta topografi. Dan seperti yang sudah kita pernah pelajari bahwa peta topografi adalah peta umum yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Dan salah satu ciri khas lain dari peta topografi adalah informasi yang begitu detail yang bisa kita dapatkan pada peta ini. Oke, langsung saja kita lihat jenis peta topografi yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan peta Karawang. Jadi bisa dilihat ya, di sini ini adalah penampakan dari peta topografi secara keseluruhan. Dan karena ini digital, jadi ukurannya tentunya kecil, tapi jika kita lihat ukuran topografi yang di dunia nyata itu akan sangat besar. Oke, mari kita coba membedah unsur-unsur apa saja yang ada pada peta. Yang pertama tentunya unsur yang sangat penting dan selalu ditempatkan di nomor pertama, yaitu judul peta. Tentunya kalau kita ingin mengetahui atau menemukan suatu peta, kita harus tahu dulu judul apa atau judul peta apa yang ingin kita cari. Jadi untuk peta topografi ini adalah peta topografi rupa bumi digital Indonesia Karawang. Dan selain ada judul peta, ada juga nomor peta. Nah, kan udah ada judulnya, kenapa perlu ada nomor lagi? Oke, itu adalah salah satu cara untuk memudahkan kita jika misalkan suatu saat kita mencari peta yang kebetulan namanya ada yang mirip atau bahkan sama. Nah, tentunya kita ragukan mana sih yang benar gitu. Daripada mengecek satu-satu, lebih baik kita sebutkan saja nomor petanya. Di sini bisa kita lihat lembar 1209/523. Selanjutnya ada edisi. Ini juga penting, yaitu tahun penerbitan peta. Jadi ketika kita membaca suatu peta dan misalkan kita menemukan hal-hal yang tidak cocok atau kok berbeda dengan dunia nyata, kan di sini rumah, kok di sini sawah, kan di sini sungai, kok di petanya jalan. Nah, inilah gunanya tahun. Jadi kita harus melihat dulu kapan peta ini dibuat. Misalkan ini peta tahun 1999 dan kita bandingkan dengan dunia nyata tahun 2022, tentu saja akan ada banyak perbedaan dari penggunaan lahan. Dan selanjutnya adalah skala. Jadi untuk skala sendiri saya sudah pernah membahas artinya, yaitu perbedaan jarak yang ada pada peta dan juga jarak pada dunia nyata. Dan ketika ditulis 1/25.000, itu artinya 1 cm di dunia. 1 cm di peta itu sama dengan 25.000 cm di dunia nyata. Nah, sekarang silahkan teman-teman coba hitung 25.000 cm itu sama dengan berapa meter atau berapa kilometer. Hal tersebut akan memudahkan teman-teman nantinya ketika teman-teman membaca peta. Selanjutnya, setelah ada judul, nomor, dan skala sama tahun peta, ada juga informasi yang terdapat di bawah peta, itu berupa kotak-kotak dan juga ini ada sedikit bagian dari Pulau Jawa. Mungkin teman-teman masih asing dengan hal ini. Jadi ini adalah inset. Inset itu adalah posisi peta jika diletakkan di antara peta lainnya. Nah, bisa dilihat peta yang kita gunakan tadi adalah peta Karawang. Nah, peta Karawang ini ada di tengah-tengah di antara 8 peta lainnya. Dan bisa kita bandingkan dengan inset di sini, ini juga inset. Nah, jadi kotak ini menggambarkan ini, dan Karawang ada di tengah-tengah. Nah, jadi peta Karawang ini dalam peta jika dilihat di Pulau Jawa itu letaknya ada di sini. Dan di sini pun ada, kita juga bisa menyebutkan kotak-kotak ini sebagai grid, dan bisa dilihat juga ada koordinatnya. Dan
kegunaan insight ini juga adalah untuk memudahkan kita ketika kita mencari informasi dari suatu peta. Misalnya saya mencari satu daerah, sebutlah itu Batu Jaya. Nah, saya punya peta Karawang. Saya lihat nih koordinat Batu Jaya berapa, tapi ketika saya masukkan di peta Karawang ternyata tidak ada. Harusnya saya menemukan peta yang lokasinya ada di atas peta Karawang. Nah, bisa kita lihat di sini. Sebelah utara dari peta Karawang itu adalah peta Rengas Dengklok. Nah, artinya jika saya ingin menemukan informasi mengenai daerah Batu Jaya, saya perlu memiliki peta Rengas Dengklok. Oke, paham ya? Dan selain itu, bisa kita lihat juga peta apa saja yang ada di sebelah timur, sebelah barat, selatan, tenggara, dan lain-lain. Jika kita mencari informasi tentang Cikarang, tentunya lebih baik kita menggunakan peta Cikarang atau Cikampek, Jatinegara, dan lain-lain. Nah, itulah salah satu fungsi dari insight, yaitu memudahkan kita ketika mencari informasi yang tidak kita temukan di peta yang kita punya saat ini. Oke. Selanjutnya ada, nah ini juga informasi yang tidak umum ada di peta atlas. Nah, bisa kita lihat ya, ada tulisan proyeksi, sistem grid, datum horizontal, datum vertikal, dan lain-lain. Apa sih maksudnya tulisan-tulisan ini? Jadi sebenarnya informasi yang ada di sini itu adalah informasi yang menggambarkan teknik atau metode yang digunakan dalam pembuatan peta ini. Bisa dilihat proyeksi. Proyeksi sendiri itu adalah ilmu atau teknik yang digunakan untuk memindahkan data topografi dari permukaan bumi ke atas peta, dan yang digunakan, metode yang digunakan itu transverse Mercator. Nanti kita akan coba mempelajari atau teman-teman pun bisa googling mengenai apa itu transverse Mercator. Kemudian sistem grid. Sistem grid itu ada banyak, kalau kita googling itu ada banyak sekali. Jadi grid itu kotak-kotak yang ada di sini, yaitu untuk menentukan posisi dari garis lintang dan garis bujur. Dan yang digunakan di sini adalah grid geografi dan grid UTM atau Universal Transverse Mercator. Kemudian ada datum horizontal, datum vertikal. Sebagai informasi, datum sendiri itu adalah sebenarnya itu artinya bentuk tunggal dari data. Nah, jadi data itu adalah sebuah kata yang jamak dan bentuk tunggalnya itu adalah datum. Nah, untuk datum horizontal itu datum yang digunakan dalam menentukan posisi garis lintang, garis bujur. Nah, ini yang dipakainya. Datum Geodesi Nasional tahun 1995. Dan untuk datum vertikal itu kan atas ke bawah. Nah, datum vertikal ini yang digunakan untuk menentukan elevasi atau ketinggian dari suatu daerah. Dan yang digunakan di sini referensinya adalah muka laut di Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian ada satuan tinggi selang kontur 12,5 meter. Nah, untuk selang kontur nanti akan kita bahas di unsur yang lain. Oke, kita pindah ke unsur lain. Nah, ini adalah sumber dan pembuat peta. Bisa kita lihat ya. Nah, ini untuk peta RBI sendiri itu memang dibuat oleh Bako Surtanal, yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Oke, untuk informasi ini saya rasa teman-teman pun sudah tahu fungsinya apa. Kemudian, nah, ini adalah legenda. Legenda sendiri ini merupakan simbol-simbol yang menggambarkan informasi atau mereferensikan informasi pada peta dengan dunia nyata. Jadi digambarkan dengan sebuah simbol, bisa berupa bentuk, warna, kemudian ada juga garis dan segala macamnya. Bisa dilihat ya, di sini ada legenda gedung dan bangunan lainnya. Kemudian ada vegetasi, ada tumbuh-tumbuhan, ada relief dan titik kontrol, kemudian ada batas administrasi, ini juga penting, ada sekilas mirip tapi ini sebenarnya berbeda. Misalkan untuk batas provinsi itu
garis, titik, garis, titik, garis, kemudian batas kodia, garis, titik-titik, garis, dan batas kecamatan dan yang lainnya. Kemudian ada juga perairan, sungai, rawa, danau, empang. Begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari peta topografi. Ada jembatan dan lain-lain. Nah, dari sini dengan informasi-informasi yang ada pada legenda, kita bisa mulai mencoba untuk membaca. Nah, contohnya yang warnanya, ya ini warna nila ya, kalau di sini warna nila, agak oranye, agak coklat juga. Nah, ini artinya adalah pemukiman. Bisa dilihat ya, ini pemukiman. Dan untuk, ini seperti bata yang disusun miring, ini adalah sawah irigasi. Kemudian jika lurus tidak menyerong, itu adalah sawah tada hujan. Dan bisa kita lihat di sini juga masih ada kebun warna hijau begini, ada hutan dan lain sebagainya. Ini ada sungai. Nah, pada peta Karawang tahun 1999, kita bisa melihat bahwa jumlah sawah sepintas ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pemukiman. Nah, ini hal yang menarik, dan yang saya ingin tugaskan kepada teman-teman adalah saya ingin teman-teman agar bisa menganalisis secara sederhana perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Karawang tahun 1999 sampai sekarang tahun 2022, dan apa hubungannya dengan fenomena-fenomena alam yang sering terjadi saat ini. Contohnya banjir, kemudian pemanasan global, kemudian juga berkurangnya vegetasi, dan hal lainnya. Nah, saya ingin teman-teman menggunakan peta topografi ini, nanti akan saya berikan, dan teman-teman nanti bandingkan dengan peta Karawang tahun ini. Teman-teman bisa lihat di Google Maps, di Google Earth, atau di bagian peta lainnya. Silahkan teman-teman bandingkan. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat, ini ada petunjuk pembacaan koordinat geografi. Nah, apa itu koordinat? Koordinat itu adalah titik pertemuan antara garis lintang dan garis bujur. Nah, bisa dilihat di sini. Bentar, saya coba. Nah, ini kan ada garis ke samping, kemudian garis ke atas. Oke. Nah, titik ini, saya di sini. Ini adalah titik koordinat. Jadi pertemuan antara garis lintang dan garis bujur. Dan untuk koordinat sendiri bisa dilihat di sini ada 19 menit 30 detik. Nah, untuk detailnya kita akan coba membuat video nanti, video khusus tentang koordinat, karena pembahasannya akan panjang. Nah, sebagai informasi juga bahwa pada peta ini, nah bisa dilihat ya, grid atau kotak-kotak ini adalah Carfax. Nah, saya juga pernah menyinggung sedikit mengenai Carfax ini di video jenis-jenis peta. Jadi Carfax ini pada peta topografi yang berukuran nyata itu panjang dan lebarnya adalah 3,7 cm. Jadi itu juga selain untuk memudahkan kita dalam membaca peta, itu juga bisa digunakan ketika kita ingin mencetak suatu peta, apakah ukurannya sesuai atau tidak. Dan teman-teman pun bisa menghitung, jika ini 3,7 cm setiap sisi, kira-kira luas satu Carfax dalam dunia nyata itu berapa ya? Nah, itu bisa menjadi tugas teman-teman yang selanjutnya. Silahkan coba hitung. Oke, nah untuk koordinat mungkin akan dijelaskan lebih detail nanti. Selanjutnya ini ada informasi lain mengenai daerah administrasi Provinsi Jawa Barat. Wah, ternyata ada typo Karawang. Oke, bisa dilihat juga di sini Kabupaten Karawang itu A-nya besar, berarti semuanya ini termasuk Kabupaten Karawang, dan yang B ada Kabupaten Bekasi. Jadi di satu peta topografi ini
ada masuk 2 kabupaten. Oke, kemudian bisa dilihat ada huruf A besar, ada kecil, ada B besar, ada juga B kecil. Ini B kecil. Nah, ini untuk memudahkan kita juga ketika kita menemukan ingin mencari kecamatan apa sih yang ingin kita coba cek. Misalkan Unsika ada di Teluk Jambe, berarti kurang lebih huruf C di sini. Nah, oh iya, berarti tugas selanjutnya bagi teman-teman dengan menggunakan peta topografi ini, silahkan teman-teman cek di mana sih posisi Universitas Singapura Perbangsa Karawang dalam peta. Silahkan minimalisir menggunakan GPS atau menentukan koordinat dengan alat. Silahkan coba teman-teman perkirakan di mana kira-kira Unsika berada di sini dengan menggunakan informasi berupa legenda dan juga lihat jalannya, lihat namanya. Ya. Oh iya, dan satu lagi unsur-unsur yang ada di peta itu adalah lettering. Jadi lettering itu adalah tulisan-tulisan bermakna yang ada dalam peta. Contohnya Sukamaju, Desa Warubabu, Sukamulya, Kerajaan, dan lain-lain. Nah, tulisan-tulisan ini bisa kita sebut juga sebagai lettering, itu juga termasuk unsur pembuatan peta. Kemudian ada nih skala garis. Jadi tadi skala angka, ada skala garis. Apa sih maksudnya skala garis? Jadi maksudnya itu adalah, kita lihat di sini ada 0, 1, 1, 2. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah misalnya teman-teman sedang ada di peta itu di sini. Kemudian ada satu bangunan di sini. Nah, ini artinya jarak antara teman-teman dan bangunan itu adalah 1 km. Nah, jika jarak antara garis ini dan garis ini adalah 1 km, saya yakin teman-teman bisa menghitung kira-kira berapa sentimeter sih garis ini dengan skala 1:25.000. Itu bisa menggunakan logika teman-teman. Nah, kemudian ada informasi mengenai selang kontur 12,5 meter. Nah, untuk kontur sendiri bisa kita lihat di sini ada garis-garis berwarna jingga. Nah, ini adalah garis-garis kontur. Perlu dicatat bahwa yang namanya garis kontur itu tidak akan bertabrakan. Jadi sudah mempunyai jalurnya masing-masing, tidak ada yang bersinggungan. Dan bisa dilihat juga ada yang garis konturnya itu mepet, ada juga yang jaraknya jauh-jauhan. Nah, itu menggambarkan elevasi atau ketinggian dari daerah ini. Jadi misalkan ketika ada satu daerah yang garis konturnya itu rapat, maka itu bisa dibilang daerah tersebut tinggi atau curam. Tapi ketika jaraknya tidak rapat atau melebar, itu artinya daerah yang landai. Itu adalah gunanya garis kontur. Selanjutnya ini ada informasi singkatan. Oh, ini kan di sini juga ada yang namanya Girang, Kaler, Kidul. Nah, mungkin ini adalah informasi yang bisa disesuaikan dengan daerah asal peta, karena daerah ini berasal dari Karawang, termasuk ke dalam di Provinsi Jawa Barat, termasuk Sunda yang menggunakan bahasa Sunda. Hanya informasi-informasi ini seperti Girang, Kaler, Kidul, ini kan bahasa Sunda dicantumkan di sini. Itu untuk memudahkan juga ketika pembaca peta membaca informasi dalam peta. Kemudian ada mata angin. Nah, sebenarnya peta-peta itu sudah umum ya, akan mengarah ke utara. Tapi di peta topografis ini dijelaskan bahwa utara itu ada beberapa jenis. Misalnya utara US, utara sebenarnya, UG, utara grid, dan UM, utara magnetik. Apa bedanya? Jadi kita coba bahas lagi lebih detail. Untuk UG sendiri itu yang didasarkan pada proyeksi UTM. Kemudian untuk utara sebenarnya ini yang didasarkan atau yang diambil secara geografi, dan utara magnetik ini yang diambil dari kutub. Jadi
informasi yang bisa kita dapat di sini adalah sebenarnya ada yang namanya deklinasi magnetik, di mana setiap tahunnya deklinasi tersebut ada di angka 1 menit. 1 menit. Jadi yang namanya posisi peta itu sebenarnya tidak akan selalu sama setiap tahun. Jadi setiap tahunnya ada yang namanya deklinasi, jadi memungkinkan juga adanya pergeseran selama beberapa tidak akan sampai beberapa derajat ya, mungkin hanya beberapa menit atau detik, dan informasi ini bisa kita lihat di bagian bawah kiri peta. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa deklinasi magnetik rata-rata berkurang 13 menit pada tahun 1999. Untuk informasi ini mungkin akan digunakan oleh orang-orang yang lebih ahli atau yang lebih ahli berkecimpung di dunia peta. Tapi untuk kita, yang penting kita memahami dan kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di peta topografi. Jadi selanjutnya teman-teman pun akan mendapatkan tugas untuk mengunduh atau mendownload berbagai jenis peta, dan teman-teman nanti bisa coba bandingkan. Nah, jika teman-teman memperhatikan, saya yakin minimal teman-teman sudah mengetahui unsur-unsur apa saja yang paling penting yang ada di peta ini. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai unsur-unsur peta dari saya cukupkan. Saya rasa semua unsur juga sudah dibahas. Dan ya. Ini petunjuk pembacaan koordinat. Sekali lagi, untuk koordinat itu pembahasannya akan panjang, jadi tidak akan kita bahas di peta ini. Oke, ini ada informasi peta. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menghafalkan ya, karena umumnya pada peta topografi semua simbolnya sama. Jadi jika melihat simbol seperti ini artinya apa, kemudian warna ini apa, bentuk ini apa, silakan teman-teman coba hafalkan. Mungkin saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai unsur-unsur peta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa.